Selamat pagi. Bagaimana kabar semuanya? Baik. Untuk pertemuan hari ini akan kita bertemu dengan pelajaran saya. Jadi sebelum kita memulai, alangkah baiknya ketua kelas untuk memimpin doa. Pakat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya seperti biasa kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelum mulai harap Bapak berdiri. Indonesia tanah airku, tanahku pada di sanalah aku berdiri, jadi berdiriku. Indonesia dengan merdeka, merdeka tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia dengan merdeka, merdeka hiduplah Indonesia. Baik, silakan duduk kembali. Selanjutnya, apakah semuanya hadir? Iya. Baik, Bapak akan mengabsen. Alif Hidayatullah, Adal Maulidi, Giva Ramadan. Iya. Habibi Sabda Sulaiman. Iya. Khairul Fadli. Iya. Muhammad Alif Hidayatullah. Iya. Di pertemuan hari ini kita akan membahas materi lanjutan dari materi yang sebelumnya tentang sistem bahan bakar, yaitu sistem airan bahan bakar. Apakah ada yang masih mengingat komponen-komponennya apa saja? Ayo, yang pertama komponen airan bahan bakar. Tangki bahan bakar. Kedua, tutup tangki. Yang ketiga, selang bahan bakar. Yang keempat, saringan bahan bakar. Dan terakhir, keran bakar. Pada selanjutnya dia airan bahan bakar itu mengalir ke karburator. Maka di sini kita akan membahas apa itu karburator. Pertanyaan, ada yang tahu tentang karburator? Apabila terjadi permasalahan yang terjadi pada karburator di kehidupan atau di kegiatan sehari-hari, apa pernah didapatkan misalnya? Sulit dinyalakan. Ya, nah. Ada yang lain? Motor tersendat-sendat. Beda motor tersendat-sendat. Oke. Ada yang lain? Banjir. Ya. Jadi itu semua permasalahan yang ada pada sistem karburator. Jadi hari ini kita akan
membahas materi tentang karburator yang bertujuan pertama kalian mampu mendiagnosa gangguan atau kerusakan pada sistem bahan bakar karburator. Tujuan pembelajaran yaitu yang pertama menjelaskan fungsi dan komponen sistem bahan karburator pada sepeda motor, mengidentifikasi gangguan pada sistem bahan bakar karburator dan penyebabnya, dan melakukan diagnosa dan merencanakan perbaikan pada sistem bahan bakar karburator. Jadi, yang pertama kalian harus tahu fungsi dari komponen, apa saja fungsi-fungsi komponen dari karburator tersebut. Yang kedua, mengidentifikasi gangguan apa saja yang ada pada karburator. Setelah kalian mendapatkan gangguannya atau penyebab masalahnya, baru kalian merencanakan perbaikan pada sistem karburator. Sistem bahan bakar karburator pada sepeda motor yaitu pengertian karburator. Karburator adalah komponen penting yang mencampurkan udara dan bahan bakar dalam proporsi yang tepat untuk pembakaran. Fungsi dari karburator, boleh kamu sebutkan fungsi utamanya apa? Fungsi utama adalah untuk menyangkut bahan bakar dengan udara. Itu yang pertama, campur bahan bakar dan udara. Yang kedua, boleh? Yang kedua dibaca. Yang pertama, Campur bensin dan udara dengan perbandingan yang tepat sesuai kebutuhan mesin. ya, terima kasih. Yang ketiga, boleh? Supply campuran bahan bakar dan udara di dalam ruang bakar. Ya. Jadi fungsi utama karburator yaitu mengubah bahan bakar cair menjadi gas kabut. Di sini dijelaskan juga permasalahan dan ataupun troubleshooting yang ada pada karburator. Misalnya kalau yang tentang tadi tentang terpodaranya campuran terlalu kaya menyebabkan bahan pembakaran tidak sempurna, mesin mati sehingga dan fungsi bahan bakar berlebih. Campuran kaya ini disebabkan dengan yang dimaksudkan minyaknya terlalu besar. Jadi campuran bahan bakar itu antara udara dan bahan bakar dia harus seimbang. Harus seimbang. Jadi, perawatan yang harus dilakukan adalah yang pertama pembersihan ataupun membersihkan komponen-komponen yang ada pada karburator. Jadi termasuk juga komponen saringan. Apabila ada komponen-komponennya yang rusak, berarti harus diganti. Nah, pada langkah sekarang, yaitu kalian akan mengerjakan proyek akhir, yaitu proyek si karburator. Karena tadi sudah disebutkan di karburator permasalahannya motor mati, motornya berobot, ataupun motornya banjir. Dan di tempat kita ada 3 unit sepeda motor dan kalian akan ditugaskan untuk mengerjakan tugas proyek tersebut. Di sini yang dicari adalah gangguan yang terdapat pada sepeda motor tersebut. Dan setelah mendapatkan permasalahannya apa, kalian merencanakan apa perbaikan yang akan dilakukan. Yang ketiga, nanti akan kalian presentasikan hasil. Ya, presentasikan hasil sebagai kelompok. Jadi Bapak akan membagikan kalian kelompok-kelompok. Di sini ada 3 sepeda motor, berarti ada Bapak bagi 3. Dari kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Jadi tugas kalian sekarang langsung kepada sepeda motor untuk mencari apa permasalahan yang ada di sepeda motor. Baik,
dilanjutkan di sana, kita siapkan proyeknya dan buku panduan. Ya, silakan dilakukan. Sudah. Oke, langkah-langkahnya jelas ya, ada pada laporan panduan. Bagian di bantu. Jangan lupa kita sudah menyediakan nampan untuk baut dan bahan bakar tumpah. Coba kawannya atau orang. Nampak. Jangan lupa jaga keamanan kerja dan keselamatan kerja dan kebersihan. Gimana kondisinya? Nah, berapa pembongkaran? Kelompok ini apa permasalahan yang dapat? Di langkah yang akan dilakukan adalah ini masalah yang dapat adalah banjir. Dia ada masalah di dalam kampung. Kalau dihidupkan aman. Coba lihat penyedotan hijau itu. Oke. Ingat, bau dan kunci barat dilakukan.
dilakukan ada pemasangan dilakukan penelitian dan penelitian. Boleh kalian menunggu mungkin mau membuat laporan, boleh silakan. Dalam menunggu kawannya, siapkan laporan. Sedikit sebelum presentasi kita mulai, dari hasil kerja tadi kira-kira untuk kelompok A pemasangan apa yang didapat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok A ini mempresentasikan hasil kerja kami dari sepeda motor yang telah kami bukakan ini, yaitu terjadinya penumpukan kotoran gerak atau bahan bakar dan dapat menyebabkan berat-berat atau bakar, sehingga mengganggu kehidupan anggota negara dan bima. Dan masalah yang terjadi adalah terdapat kotoran pada karburator. Setelah dilakukan semua dengan benar, selanjutnya kita menyita karburator, buka penyetelan pencampuran udara dan bahan bakar, serta idel mesin agar performanya optimal. Oke, bisa? Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan untuk kelompok C. Apa fungsi utama dari karburator pada mesin dan bagaimana cara kerjanya dalam mencapai bahan bakar dan jalan? Baik, kita akan menjawab pertanyaan dari kelompok C. Fungsi utama karburator adalah mencampur udara dan bahan bakar dalam proporsi yang tepat sebelum masuk ke ruang bakar mesin. Karburator bekerja dengan prinsip perbedaan tekanan. Ketika piston di dalam silinder bergerak turun, udara dari luar terpisah masuk melalui karburator. Dalam karburator ada venturi, bagian menguji, yang menyebabkan kecepatan udara meningkat sehingga tekanan udara menurun. Silakan dulu. Yang dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kelompok A yang telah mempresentasikan jadi permasalahan yang ditemukan oleh kelompok A, yaitu karburatornya kotor atau terjadi pengendapan kotoran-kotoran di dalam kabel. Yang mana kabel itu adalah mangkok penampung minyak. Jadi kalau permasalahannya kotoran menumpuk di sini, dia akan tersumbat di seluruh head atau main. Yes. Pemahamannya
Bentuk untuk selanjutnya, paham untuk yang kelompok A tadi? Oke, untuk selanjutnya maju untuk kelompok yang mana? Ya, kelompok B. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak. Bahkan kelompok itu Mengapa setelah kemudian dan semuanya penting dalam performansi? Apa akibatnya jika kemudian dan kemudian berubah? Oke, terima kasih untuk pertanyaan dari kelompok A. Yang kedua yang kelompok mengontrol aliran bahan bakar ke dalam kompor pada kecepatan yang berbeda. Kemudian mengukur aliran bahan bakar sangat rodil. kelompok B, permasalahan yang dijumpai oleh kelompok B pada sepeda motor tersebut adalah main jetnya atau sebutnya tersumbat. Tapi penyebab tersumbatnya kenapa? Karena kotoran yang belum ataupun tadi dijumpai ada cairan air, minyak, ada bercampur dengan air. Bisa jadi untuk campuran air, tadi yang bercampur kan air tidak bisa bercampur dengan minyak. Yang sedang melalui lojet atau pengjet adalah cairan yang ada dalam chamber masuk ke marinjet atau silojet yang masuk ke venturi. Jadi di saat ada air di dalam chamber, maka yang tersedot adalah air. Di saat air tersedot, maka air dibawa ke dalam ruang bakar sehingga tidak akan menjadi proses pembakaran. Oke, untuk selanjutnya berarti kita persilakan kelompok yang terakhir. Mengalami permasalahan yang berkaitan banjir. Kemudian yang banjir disebabkan oleh pelampung atau jalur pelampung yang tidak berfungsi dengan baik sehingga bahan bakar terus mengalir ke karburator meskipun mesin tidak nyala. Pada sepeda motor tersebut kami mengalami kebanjiran dan sudah diperbaiki. Apakah ada pertanyaan dari kelompok A atau kelompok B? Oke, masih dari kelompok B. Apakah yang menyebabkan karburator tersebut banjir? Karena itu karburator banjir biasanya disebabkan oleh masalah pada pelampung atau jalur pelampung yang tidak bekerja dengan baik. Jika pelampung macet atau jalur pelampung haus, bahan bakar akan terus mengalir ke ruang pelampung. Mengatasi masalah ini, maka karburator dan mesin buka ruang pelampung, lalu periksa dan bersihkan pelampung serta jalur pelampung. Jika terdapat kerusakan atau halus pada jalur pelampung, gantilah dengan yang baru agar aliran bahan bakar dapat dikerjakan dengan baik. Dalam biasanya digunakan pada infus sel atau air suhu dan campuran bahan bakar sesuai dengan spesifikasi pabrikan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kelompok 3. Permasalahan yang didapat oleh kelompok 3 yaitu karburatornya banjir ataupun disebut dengan
di sini ada selang pembatas. Apabila bahan bakar masuk ke ruang chamber berlebih, maka akan diturunkan ke saluran pembuang. Makanya disebut dengan banjir. Apa penyebabnya? Yang mengandung saluran airan masuk bahan bakar ke dalam karburator adalah si float valve, yaitu jarum pelampung dan si pelampung. Apabila di float valve ataupun di pelampung terjadi masalah, maka apabila terus terbuka valve itu berarti apabila kardus terbuka berarti minyak akan terus masuk, sehingga terjadilah over batasan pada bagian chamber, ruangan chamber, makanya dia akan keluar melalui saluran pembuang. Untuk pembelajaran hari ini kita sudah belajar banyak dari segi materi, praktek tentang si karburator. Permasalahan yang ada pada karburator bisa diatasi dengan dengan apa? Servis berkala. Ya, dilakukan servis berkala atau pembersihan karburator secara berkala itu akan menjaga kendaraan atau penggunaan karburator yang lebih awet. Nah, yang servis dilakukan tadi adalah melakukan pembersihan pada bagian-bagian yang ada pada karburator ataupun pembersihan saluran-saluran yang ada pada karburator. Ada yang bertanya untuk sebelum kita akhir atau kesimpulan dari akhir pembelajaran tadi, apakah ada yang bertanya? Ada yang bertanya tentang karburator atau dalam pelaksanaan tadi? Tidak ada? Sudah jelas di tugas kelompok ya? Oke, berarti untuk hari ini diharapkan kepada siswa-siswa Bapak untuk kedepannya untuk lebih baik dalam mengerjakan tugas di lapangan. Misalnya dalam menjaga alat bersih, rapi. Jadi untuk selanjutnya kalau masalah karburator sudah mulai paham, berarti di pertemuan ke depan kita akan melanjutkan di bagian injeksi. Masalah kedepannya masalah injeksi itu beda lagi. Sangat beda untuk yang sistem konvensional. Oke, maka sampai di sini saja akhir pertemuan kita. Kita tutup dengan doa. Kembali kita persilakan. Siapa yang mendampingi ketua? Boleh. Terima kasih pada siswa-siswa Bapak yang telah berhadir pada hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini menjadi berkah untuk semua, dan jaga diri baik-baik. Kita berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.